Guys, balik lagi bareng admin di sini, dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, seperti biasa. Gua kembali akan menceritakan alur cerita film horor terbaru. Film yang akan kita bahas berjudul Inhuman Kiss: The Last Breath. Film ini adalah sequel dari film Inhuman Kiss yang rilis di tahun 2019. Nggak usah berlama-lama, kita langsung saja. Pada malam itu, beberapa warga menemukan sebuah perahu yang terbengkalai di pinggiran sungai. Saat mereka mencoba mendekati, mereka dikejutkan. Perahu itu berisikan dua mayat pria dan wanita. Kedua mayat tersebut sudah bersimbah darah, namun dari mayat si perempuan ditemukan sudah tidak berkepala lagi. Beberapa tahun kemudian, di kediaman rumah Noi, saat dia sedang menyiapkan makan malam di meja di rumah itu, dia hanya tinggal berdua saja bersama dengan putrinya yang bernama Sao. Saat dia yang akan mengajak Sao untuk makan bersama, Noi melihat di celah pintu kamar, tubuh Sao sudah melayang di atas kasurnya. Dia seperti ingin merubah wujud. Noi dari luar hanya bisa menyaksikan kejadian tersebut. Tak berselang lama, kondisi keadaan di sana pun kembali tenang. Noi kembali melihat ke dalam kamar Sao, dan terlihat Sao pun kini sudah kembali normal. Noi sudah tahu apa yang terjadi kepada anaknya itu, namun dia berusaha bersikap seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Dalam setiap harinya, Noi selalu memberikan obat racikan kepada Sao, berharap dari obat pemberian Pastor Agustin, Sao bisa sembuh dan bisa hidup normal kembali. Dalam beberapa waktu, Noi secara rutin selalu membawa Sao ke tempat kediaman Pastor Agustin. Dari awal, Pastor Agustin memberikan obat kepada Sao. Kondisi Sao hingga saat ini tidak pernah berubah, namun ada sedikit perbedaan. Sao sekarang bisa mengendalikan dirinya. Pastor Agustin sudah tahu kalau di dalam tubuh Sao ada semacam kuyang yang berbentuk seperti parasit yang hidup di dalam tubuh Sao. Jadi guys, kondisi keadaan Sao saat ini itu karena tertular oleh ludah ibunya sendiri, yaitu Darin, yang kini sudah tewas. Sao harus benar-benar dijaga karena tidak menutup kemungkinan penyakit yang diderita Sao bisa menular ke tubuh orang lain melalui ludahnya. Di rumah kediaman Pastor Agustin, Sao bertemu dengan anak seusianya. Dia bernama Cloud, anak dari Pastor Agustin. Cloud adalah anak yang suka membaca dan gemar membuat lukisan. Cloud juga adalah anak pendiam yang jarang bergaul bersama teman seusianya. Kedatangan Sao ke sana membuat Cloud merasa mempunyai teman baru. Di waktu yang singkat, mereka pun menjadi dekat. Cloud juga mempunyai kakak yang bernama Anan. Saat itu, Pastor Agustin sedang mempersiapkan kepergian Anan yang akan melanjutkan kuliahnya ke kota. Mereka yang sedang asik bermain saat itu, Cloud menemukan burung dara yang sedang terluka. Namun, tak diduga, tiba-tiba datang segerombolan anak-anak nakal yang malah mengganggu mereka. Mereka mencoba merampas burung dara itu, tapi Cloud berusaha mempertahankan burung tersebut. Di saat Cloud sudah tak berdaya, ternyata parasit yang ada di tubuh Sao mulai bereaksi. Wajah Sao pun perlahan mulai berubah. Anak-anak yang melihat itu pun langsung ketakutan melihat wajah Sao yang menjadi menyeramkan. Cloud sempat melihat wajah Sao yang berubah. Apa yang Sao lakukan di luar kendalinya. Cloud sempat terluka, dan dia diobati oleh Anan yang memang kebetulan mahasiswa kedokteran. Anan melihat burung dara itu terluka dengan salah satu sayapnya yang sudah patah. Dia mengatakan kalau burung dara itu sudah tidak akan bisa disembuhkan. Tak disangka, Cloud mengambil burung daranya. Dia hanya memegangi burung itu yang membuat Anan terheran. Ketika melihat wajah Cloud berubah, ajaibnya seketika itu juga burung dara itu langsung sembuh dan bisa terbang kembali. Anan baru tahu kalau ternyata adiknya mempunyai kekuatan yang bisa menyembuhkan. Bahkan, dia sempat mencoba satu kali percobaan dengan Anan melukai dirinya sendiri dengan sentuhan tangan Cloud. Luka goresan yang tadi ada di tangan kanan seketika langsung mengering. Anan meminta kepada Cloud untuk jangan beritahu siapapun soal kekuatan yang dimilikinya itu. Karena walau bagaimanapun, Cloud masih kecil dan takut kekuatannya itu malah dimanfaatkan oleh orang lain. Bahkan ayahnya tidak tahu kalau Cloud mempunyai keistimewaan itu. Singkat cerita, 12 tahun kemudian, kini Cloud beranjak dewasa. Sao masih dengan penyakit yang ada di dalam tubuhnya yang tak kunjung sembuh,
sementara Cloud kini mulai berfokus menjadi seorang pelukis. Seiring berjalannya waktu, Shao yang sudah tumbuh dewasa, kuyang yang ada di dalam tubuh Shao pun semakin tumbuh besar dan semakin menguasai tubuhnya. Kini hampir di setiap malam, kuyang itu keluar dari dalam tubuh Shao. Dia keluar untuk mencari mangsa. Dan Shao tersadar kembali setelah di pagi hari, di kamarnya yang sudah berantakan bersimbah darah. Ayahnya pun menyadari kuyang yang ada di dalam tubuh Shao sudah tumbuh dewasa. Dia berencana akan membawa Shao kembali ke rumah Pastor Agustin. Sementara warga mulai digemparkan banyaknya yang menemukan hewan mati di dalam hutan. Yang membuat warga curiga adalah kematian hewan-hewan itu hanya karena digerogoti jeroannya saja, sementara dagingnya masih dibiarkan utuh. Warga curiga banyaknya hewan yang mati. Itu bukan karena diserang oleh makhluk buas, tapi itu seperti bekas dimakan oleh kuyang. Seorang saudagar kaya raya tertarik dengan adanya serangan dari kuyang. Dia menginginkan kuyang itu untuk ditangkap hidup-hidup. Dia pun sudah tahu siapa orang yang sanggup menangkap kuyang tersebut. Lalu kita diperkenalkan kepada seorang pria bernama Pen. Saat itu, Pen dihubungi dan diberitahu soal adanya serangan dari kuyang. Sepertinya Pen tertarik untuk dia memburu kuyang itu. Dari penjelasan Pastor Agustin, parasit yang ada di dalam tubuh Shao sudah berevolusi dan mungkin kini sulit untuk dikendalikan oleh Shao sendiri. Di sini, Pastor akan mencoba menambahkan beberapa ramuan obat kembali. Walaupun sebenarnya ramuan yang selama ini Pastor berikan tidak berdampak apa-apa kepada Shao. Setelah beberapa tahun tak bertemu, akhirnya saat bertemu kembali dengan Cloud, sedikit ada rasa canggung di antara mereka, dan Shao tak menyangka harmoni yang dia berikan kepada Cloud waktu mereka masih kecil ternyata Cloud masih menyimpannya. Pastor menyarankan Shao tinggal di sini saja, agar Pastor juga bisa mengawasi Shao. Keadaan Shao saat ini sudah bukan rahasia lagi, dan dari awal Clone sudah tahu keadaan Shao. Begitu juga dengan Anan, yang sudah mendapatkan gelar dokter, dia juga berusaha membantu menganalisis mencari solusi untuk kesembuhan Shao. Pen mulai menyelidiki dari hewan-hewan bekas dimangsa oleh kuyang. Di sini terungkap fakta bahwa Pen bukanlah manusia biasa. Dia menampakkan jati diri yang sebenarnya. Seiring kebersamaan antara Cloud dan Shao, mulai timbul rasa cinta. Cloud, yang mempunyai kekuatan bisa menyembuhkan luka seseorang pada suatu momen mencoba menyembuhkan penyakit Shao melalui sentuhan tangannya. Namun ternyata kekuatan Cloud pun tidak bisa menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Shao. Pengobatan-pengobatan yang dilakukan beberapa hari kepada Shao tak kunjung membawakan hasil. Noi pun memutuskan akan membawa Shao kembali pulang ke rumah. Cloud sangat sedih saat dia harus berpisah kembali dengan Shao. Shao kembali mulai bereaksi, tiba-tiba matanya berubah menjadi putih semuanya. Noi yang mendengar suara gaduh di dalam kamar Shao melihat dari sela-sela pintu, dan terlihat kuyang yang ada di dalam tubuh Shao mencoba melepaskan diri. Pastor Agustin bersama kedua anaknya, Anna dan Clone, datang untuk menemui Shao. Pastor masih saja memberikan obat-obatan yang diraciknya itu, tapi sepertinya Noi sudah mulai kehilangan harapan, karena apapun yang coba diberikan Pastor tidak berdampak kepada Shao. Namun, Pastor selalu mencoba untuk meyakinkan Noi bahwa harapan itu masih ada, walaupun sangat kecil. Sementara di lain sisi, Pen yang kini sudah berubah menjadi sesosok manusia serigala, dan beberapa orang sudah menjadi mangsanya. Di malam hari, Pastor Agustin Anan dan juga Cloud memutuskan untuk tinggal beberapa hari di kediaman rumah Noi. Pada saat itu, Shao kembali berubah. Kuyang yang ada di dalam tubuh Shao mencoba untuk keluar.
Cloud berusaha untuk menyadarkan kembali Sao, walaupun kuyang itu kini malah yang akan menyerang dirinya. Tapi anehnya, secara perlahan kuyang itu mulai melepaskan serangannya dan Sao kembali tersadar. Akibat dari interaksi dengan kuyang, kini Cloud yang malah jatuh pingsan. Cloud lalu dibawa ke salah satu kamar. Perdebatan terjadi antara Anan dengan ayahnya. Ayahnya sebenarnya sudah tahu kalau ada yang spesial di dalam diri Cloud. Cloud yang bisa menyembuhkan luka dari seseorang dengan sentuhan tangannya. Ayahnya sudah memikirkan tentang semua ini, dan dia berencana akan membuat sebuah eksperimen dari darahnya Cloud. Namun sebelum eksperimen itu dimulai, Cloud harus terinfeksi terlebih dahulu, sama seperti Sao. Ayahnya yakin kalau Cloud bisa menyembuhkan dirinya sendiri, dan jika itu berhasil nantinya, dari darah Cloud yang terinfeksi akan diekstrak menjadi sebuah serum. Itu akan menjadi obat penawar bagi kesembuhan Sao. Namun, eksperimen itu ditentang oleh Anan karena Cloud bukanlah tikus percobaan, dan percobaan itu sangat berisiko jika mereka salah dalam memprediksi. Tapi ayahnya tetap teguh dengan ambisinya itu. Bagi dia, Cloud adalah sebuah proyek besar untuk mengubah dunia nantinya. Ayahnya yakin kalau Sao bukan satu-satunya orang yang terinfeksi. Mungkin masih banyak orang yang mengalami hal yang sama di luar sana. Ternyata, perbincangan mereka didengar oleh klon sendiri. Ia mendengar pembicaraan mereka. Cloud setuju dengan pembahasan ayahnya. Asalkan Sao bisa sembuh, walaupun itu yang nantinya malam membahayakan dirinya sendiri. Pada malam harinya, Pastor Agustin sedang membuatkan serum hasil eksperimennya. Tiba-tiba, Pen yang kini sudah berubah menjadi manusia serigala datang menghampiri Agustin. Ternyata selama ini Pastor sudah mengenal Pen. Pastor Agustin pernah menjanjikan kepada Pen untuk membuatkan penawar agar Pen bisa sembuh menjadi manusia normal. Sampai pada saat ini, memang tidak ada penawar dari penyakit yang diderita oleh Pen. Selama ini, Pen memang memburu kuyang karena untuk menyembuhkan Pen dari penyakit itu, Pen harus memakan jantung kuyang. Naas, Pastor yang mencoba menekan, malah dia yang menjadi korban. Kegaduhan yang terjadi membuat Anan dan Noi datang, tapi ayahnya sudah tak tertolong lagi. Pen kembali dan kini dia yang akan memburu Sao. Pen mempunyai kecepatan dalam bergerak. Dia mampu menghindar dari serangan peluru yang ditembakkan. Di saat Pen lengah, Anan menikam dengan serum itu dari arah belakang. Sempat membuat Pen mulai merasakan reaksi dari serumnya, namun dia berhasil kabur. Tujuan Pen hanyalah untuk mengambil jantung kuyang. Dia memburu Sao yang berlari masuk ke dalam hutan. Anan dan Noi kembali mengejar, membawa mereka semuanya dengan mobil, tapi tidak mudah bagi mereka untuk bisa lepas dari kejaran Pen. Mobil mereka justru malah masuk ke semak-semak dan terjebak di sana. Sao, Cloud dan juga ayahnya berlari kembali masuk ke dalam hutan. Namun kini tak lama lagi waktunya Sao yang akan berubah menjadi kuyang. Ayahnya sengaja melukai tangan Sao. Lalu darahnya dia balurkan ke wajahnya sendiri, agar Pen terkecoh. Sementara Sao dan Cloud diminta untuk segera berlari sejauh mungkin. Tapi semuanya sudah terlambat. Sao pun kini yang mulai berubah. Sao yang sudah menjadi kuyang mencari keberadaan ayahnya. Ternyata ayahnya masih hidup, tapi ternyata itu hanya jebakan. Pen datang dari arah belakang dan langsung menikam Noi. Pertarungan sengit antara kuyang dengan manusia serigala pun dimulai. Cloud datang membantu, namun kedatangan Cloud tidak berarti apa-apa bagi Pen. Terlalu kuat untuk kuyang melawan Pen. Saat Pen akan mengambil jantung kuyang, Cloud tak menyerah begitu saja. Dia terus berusaha melawan Pen, dan setidaknya itu mengganggu Pen untuk sementara waktu.
Tak diduga, serum yang tadi disuntikan oleh Anan ke dalam tubuh Pen ternyata itu adalah darahnya Cloud. Ada interaksi antara darah Cloud dengan darahnya Pen, membuat Pen menjadi lemah. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Kuyang langsung menyerang balik Pen. Pen pun tewas di sana. Dengan tenaga yang tersisa, Cloud berusaha mengembalikan Kuyang itu ke tubuhnya Sao. Sao pun akhirnya tersadar kembali. Namun naas, Cloud sudah tidak bisa tertolong lagi. Di akhir cerita, Anan yang masih hidup ternyata ayahnya yang digigit oleh Pen kini pun berubah menjadi sesosok monster. Akhirnya, cerita film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Semoga apa yang ingin disampaikan bisa sedikit menghibur di waktu luang kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap sehat, dan jangan lupa untuk selalu beribadah. Sampai jumpa di video selanjutnya.